Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan materi mengenai teori belajar-belajaran dengan submateri hubungan psikologi dengan pendidikan pada pertemuan ketiga. Konsep-konsep yang saya akan berikan pada pagi hari ini terkait dengan konsep psikologi pendidikan, pengertian psikologi pendidikan, hubungan psikologi dengan pendidikan, sejarah para tokoh psikologi pendidikan, kontribusi psikologi pendidikan bagi teori dan praktek pendidikan, yang metode dalam psikologi dan pendidikan. Perlu dipahami sebelum itu adalah bahwa kita harus memahami kata-kata psikologi pendidikan. Psikol itu dari dua kata, psike itu dari jiwa dan logos itu ilmu, sehingga psikologi itu bisa diartikan ilmu yang mempelajari masalah kejiwaan peserta didik dalam proses pendidikan dan pelajaran. Tentunya psikologi pendidikan ini merupakan psikologi khusus sebagai psikologi terapan, cabang dari psikologi yang mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi yang menyelesaikan persoalan pendidikan. Di mana psikologi pendidikan itu merupakan cabang psikologi yang membantu dalam pelaksanaan tugas guru dalam proses belajar mengajar. Psikologi pendidikan mempelajari perkembangan belajar, motivasi, pembelajaran, isu-isu yang berkaitan dengan setting di dalam dunia pendidikan. Tentunya psikologi pendidikan ini penting bagi para guru dengan diharapkan pertama, guru dengan mengetahui psikologi pendidikan dapat merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memilih strategi dan metode pembelajaran sesuai dengan kondisi karakteristik kemampuan peserta didik. Ini harus diperhatikan. Selanjutnya, dengan seperti itu, guru juga memilih alat bantu dan media pembelajaran yang tepat untuk peserta didik yang diajarkan. Selanjutnya bisa manfaat juga memberikan harapan bahwa dengan psikologi pendidikan guru dapat memberikan bimbingan, konseling pada peserta didik. Inilah adalah manfaat daripada psikologi pendidikan bagi guru. Ya. Tentunya ruang lingkup yang akan dibahas dalam psikologi pendidikan itu terhadap ada gejala-gejala kejiwaan yang ada dalam peserta didik, yaitu meliputi perhatian, ingatan, fantasi, berpikir, motivasi. Selanjutnya juga ada ruang lingkup perbedaan individu. Masing-masing individu mempunyai karakteristik baik dari sisi intelijensi, minat bakat, kepribadian, dan maupun yang lainnya. Aspek dalam belajar ini berpengaruh sebagai ruang lingkup, ya, adanya perubahan perilaku akibat adanya pendidikan dan latihan serta pengalaman, dan juga adanya pendidikan, latihan, dan juga ada pengalaman. Dalam perubahan perilaku itu yang ada tiga. Pertama adalah asosiasi, di mana asosiasi itu suatu proses mengaitkan antara pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan yang dimilikinya. Yang kedua adalah akomodasi dan ekuilibrasi, proses perpindahan suatu tahap pemikiran ke pemikiran berikutnya. Menurut Dev, beliau mengatakan bahwa proses belajar terjadi apabila siswa berusaha dan memiliki keterampilan mengintegrasi dan menginternalisasi pengetahuan baru dengan pengetahuan yang dengan struktur kognitif yang sudah ada. Ya. Sedangkan hubungan psikologi dengan pendidikan, bahwa kita harus pahami dulu bahwa mendidik itu berarti membantu peserta didik agar mereka berkembang secara optimal dengan tujuan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Peserta didik di sini adalah mereka yang memiliki kemampuan psikologi, sosial, dan spiritual. Aspek psikologis tidak diabaikan dalam proses pendidikan. Karena apa? Harus dalam pendidikan dilaksanakan berdasarkan landasan filosofis, psikologis, sosiokultural, kultural, dan teknologi tentunya ini. Penting psikologi dalam pendidikan karena apa? Membantu pendidik memahami karakteristik dari sisi kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik secara menyeluruh tentunya. Diharapkan pendidik juga mampu memahami keunikan karena masing-masing peserta didik memiliki karakteristik sesuai dengan psikologi masing-masing. Tentunya psikologi ini memiliki kontribusi terhadap pendidikan, terutama perubahan anak didik dalam proses pendidikan. Sehingga akan terlihat dengan jelas. Yang kedua adalah kontribusi psikologi terhadap pendidikan, pengaruh pembawaan dan lingkungan atas hasil belajar. Karena apa? Karena lingkungan dan bawaan hereditas itu akan berpengaruh terhadap hasil belajar. Hubungan antara teknik mengajar dan hasil belajar ini juga ada hubungannya, korelasinya. Di mana kita harus pahami dulu bahwa tujuan definisi pendidikan itu sendiri sesuai dalam Undang-Undang Nomor 20 2003, dalam undang-undang tersebut bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik
mengembangkan apa yang dikembangkan, potensi diri, baik itu kekuatan agama, spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia dan segala macamnya. Sedangkan pendidikan dalam artian secara umum adalah tuntunan atau pimpinan, bimbingan yang dilakukan secara sadar, sengaja oleh seseorang kepada seseorang sebelum seorang gitu ya. Perlu diketahui bahwa kita harus memahami rencana strategis pada dinas pendidikan, departemen pendidikan bahwa visinya melalui insan Indonesia cerdas secara kompetitif. Yang kedua mempunyai misi mewujudkan pendidikan yang mampu membangun insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif dengan adil bermutu. Inilah ada beberapa tokoh psikologi pendidikan ya. Ada William James, Democritus, Plato, Aristoteles, William James, Sir Francis Galton, segala macamnya. Ini ada beberapa psikologis pendidikan, tentunya ini harus dipahami dengan baik. Kontribusi pendidikan dan kontribusi psikologi pendidikan bagi pendidikan ya pertama adalah dalam rangka pengembangan kurikulum karena harus berdasarkan psikologi, kematangan jiwanya, pengembangan program pendidikan kira-kira untuk usia ini kebutuhan pendidikannya apa itu harus disorot. Yang kedua dalam rangka kontribusi psikologi pendidikan dalam penciptaan sistem pembelajaran dan sistem evaluasi. Kontribusi pendidikan bagi pengembangan kurikulum ini adalah bagaimana karakteristik psikologis pendidikan itu harus dilihat. Kemampuan peserta didik dalam melakukan berbagai konteks termasuk hasil belajar learning outcome-nya. Nah, inilah kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan program pendidikan. Ada lagi kontribusi psikologi pengembangan sistem pembelajaran, pemilihan teori belajar yang akan digunakan, pemilihan model-model pembelajaran, media, alat pembelajaran. Ini juga salah satu bentuk kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan sistem pembelajaran. Ya. Ada lagi psikologi evaluasi pendidikan, bagaimana penentuan teknik evaluasi, baik tes maupun non-tes. Ini harus juga dipahami. Oleh karena itu, kepada seluruh mahasiswa, silakan pelajari psikologi, hubungan psikologi pendidikan dengan pendidikan. Supaya apa? Supaya ada keterkaitan antara link and match gitu ya. Ada keterpaduan antara apa fungsi daripada psikologi pendidikan dengan hubungannya dengan pendidikan. Sehingga metode dalam proses pendidikan itu ada introspeksi, observasi, metode klinis, metode diferensial maupun eksperimen. Silakan pada seluruh mahasiswa untuk melakukan tanya jawab terkait dengan materi-materi dan nanti akan diberikan kuis forum gitu, silakan untuk tanya jawab. Terima kasih, mudah-mudahan materi pertemuan ketiga ini kaitannya dengan psikologi pendidikan dengan hubungannya dengan pendidikan memberikan hasanah keilmuan bagi seluruh mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.